Halo semua, kembali lagi bersama Ramadan Eka Fatur Rachman. Dan kali ini kita akan membasmi hama kecoa ya guys. Seperti yang sudah saya janjikan, saya akan membuat bagaimana cara membasmi hama kecoa. Yang pertama-tama sebelum kita basmi hama kecoa, kita sudah persiapan alatnya ini. Jadi kita perkenalkan dulu satu persatu alat untuk membasmi kecoa. Yang pertama di sini kita punya gel, banting gel. Ini fungsinya kalau kecoa, jadi biting gel ini kalau kecoa makan ini ya, dia akan keracunan dan akan efek domino. Jadi ketika kecoa lain mendekati tubuh kecoa yang sudah makan ini, mereka akan tertular. Atau bagi ibu kecoa ya, induk kecoa akan menulari anak-anak kecoanya ini kalau kita menggunakan biting gel seperti ini ya. Yang kedua, ini ada perangkap ya. Perangkap kecoa ini fungsinya seperti lem tikus ya. Jadi di sini ada petunjuknya nih seperti ini. Ini fungsinya untuk memerangkap kecoa ya. Jadi di sini kita juga dapat umpannya di dalamnya. Ntar tinggal saat kita pasang, kecoa akan masuk ke sini dan ini kalau kita buka ini ada lemnya, kecoa akan terperangkap di sini. Yang selanjutnya ini adalah insektisida sipermetrin ya. Insektisida sipermetrin ini biasa digunain untuk penyemprotan fogging ya, atau pengasapan nyamuk ya. Tapi ini juga bisa untuk penyemprotan metode residual seperti tabung ini ya. Ini tabung residual. Ini kita semprotkan ke sarang-sarang nyamuk ya. Maksud saya sarang-sarang kecoa yang itu di saluran air ya. Ini campurannya 20 ml per 1 liter air ya, di sini tertera. Ini untuk penyemprotan residual spray ya, metode residual spray, dan ini tabung residual spraynya yang kita gunakan. Oke, tunggu apa lagi, kita sekarang mulai ke pembasmiannya. Untuk yang pertama ini kita lakukan biting gel. Biting gel kita lakukan di kamar mandi, dapur, dan tempat lainnya yang sering dijumpai kecoa. Bertujuan untuk jika kecoa makan biting gel, mereka akan memberikan efek domino kepada teman-temannya dan kepada anak-anak kecoa juga. Jadi akan memutus rantai kecoa hingga ke akar-akarnya. Ini ada metode ini adalah lem ya, perangkap kecoa. Dan di sini kita dapat umpannya juga. Kita akan ini terlebih dahulu kita buka dulu segel pengamannya nih ya. Ini fungsinya agar lemnya tetap awet supaya tidak digunakan. Oke, kita akan rakit seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk umpannya bisa kita kasihkan kepada ininya. Ya, kita kasih umpannya di sini tengah-tengah ya. Baunya sangat menyengat sekali ini umpannya. Jadi saya yakin kecoa akan menarik perhatian kecoa ini ya, baunya. Terus ini di sini kita akan rakit untuk perangkapnya ya. Seperti ini. Dan perangkapnya seperti ini jadinya nih. Jadi kita tinggal taruh saja di kolong bangku seperti ini ya, dan nanti kita tinggal tunggu. Jadi setiap 2 minggu sekali kita akan cek seberapa banyak kecoa yang terperangkap di jebakan tersebut. Oke, kita masukkan obat ke tangki sprayer yang sudah diberi air dengan perbandingan 20 ml per 1 liter air. Dan kita semprotkan ke saluran air. Sekarang juga kita semprotkan ke sela-sela antara tembok dan keramik ya, atau lantai yang berlubang. Karena disitulah tempat kecoa berkembang biak ya. Dan jangan lupa kita semprotkan juga di antara kusen-kusen ya, di sudut-sudut antara kusen, karena di situ juga tempat kecoa berkembang biak. Bertujuannya agar kecoa yang
terkena racun ini akan segera mati, guys. Ya, jadi tadi kita baru saja melakukan pembasmian hama kecoa yang berada di rumah ini dengan berbagai macam metode, mulai dari baiting gel, trap ya, perangkap lem kecoa, hingga penyemprotan insektisida. Semua sudah kita lakukan. Namun yang perlu Anda ingat, hal itu semua itu tidak cukup ya. Kalian juga harus menjaga kebersihan pada rumah kalian agar serangga-serangga seperti kecoa tidak berkembang biak di rumah kalian. Ya, mungkin dari saya ini saja. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk di rumah kalian.